Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama. Dan kali ini dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Waktu itu, Kirana sedang bersantai di dalam kamarnya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Entah kenapa, mata Kirana masih tetap terjaga. Dia pun tidak bisa tertidur juga. Karena belum zamannya gadget, dia pun hanya bisa berbaring sambil sesekali membaca buku untuk menemaninya di kesendirian malam. Sedikit gambaran, posisi kamar Kirana letaknya berada paling depan. Dan view jendela kamar Kirana yaitu langsung tertuju pada jalanan umum yang tidak begitu lebar. Di rumah itu, Kirana sendiri saja karena kedua orang tuanya menempati rumah tepat di belakang rumah Kirana. Karena matanya belum begitu mengantuk, Kirana pun bangun dari tempat tidurnya sambil mengintip di jendela melihat sekitaran rumah, berharap ada penjual makanan yang lewat untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Mata Kirana menelisik tajam mengamati sekitar rumahnya. Ternyata di sekitar rumah Kirana tampak begitu sepi, tidak seperti biasanya. Bahkan penjual keliling pun tidak ada satupun yang lewat. Dia pun sempat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Kirana pun hanya bisa menahan laparnya karena dirasa malas untuk beranjak ke dapur. Kabut tipis menyelimuti rumah Kirana karena dia tinggal di salah satu dataran tinggi yang berada di daerah Jawa Timur. Hawa dingin menyelimuti tubuh Kirana yang sedari tadi memperhatikan jalanan. Dari arah kejauhan, tiba-tiba Kirana mendengar suara seperti benda yang sedang diseret-seret di jalanan. Kadang terdengar, kadang tidak, kadang terdengar lagi. Suara apa itu? Ucapnya dalam hati. Bukan hanya satu suara yang Kirana dengar. Sepertinya ada 3 suara yang saling bersahutan. Seakan-akan ada 3 orang yang akan melewati jalanan tersebut. Kirana pun semakin penasaran. Dipertajamkanlah pendengaran Kirana tentang suara apakah itu sebenarnya dan siapa yang akan melewati jalanan itu. Mata Kirana terus mengawasi, mencoba menembus kabut tipis di tengah malam suasana pedesaan. Sumber suara itu semakin lama semakin mendekati rumah Kirana. Kirana pun masih mengintip di sela-sela jendela dengan menyibakkan tirai. Dari arah kejauhan, mata Kirana melihat orang-orang menggunakan baju putih-putih. Dia pun terus memperhatikan orang-orang tersebut. Semakin diperhatikan, jalan orang-orang itu sangat aneh. Jalannya sedikit melompat-lompat, tidak seperti kebanyakan orang. Tanpa pikir curiga,
Kirana tetap memperhatikan langkah orang-orang tersebut karena dia sangat penasaran. Siapakah ketiga orang itu? Kenapa jalannya begitu teramat aneh? Semakin dekat lagi, baju putih itu tampak begitu sangat lusuh seperti terkena tanah. Pandangan Kirana tertuju kepada kakinya, yang ternyata kaki itu tidak nampak, hanya ikatan kain putih lusuh saja, membuat dia bingung tentang apa yang dia lihat. Pandangan Kirana pun sedikit ke atas, dan begitu terkejutnya dia tentang apa yang dia lihat. Ternyata itu adalah 3 pocong yang sebentar lagi akan melintasi rumahnya. Spontan Kirana langsung menutup korden rapat-rapat, berharap pocong itu tidak mengetahuinya kalau sedari tadi Kirana memperhatikannya. Kirana bukan gadis yang punya kepekaan. Baru pertama kali ini dia benar-benar melihat penampakan yang begitu teramat nyata, bukan di film. Ternyata pocong di dunia nyata teramat sangat mengerikan. Seketika dia pun langsung melompat ke arah tempat tidur dan menutup semua badannya dengan menggunakan selimut. Dalam balik selimut, tiba-tiba hidung Kirana mencium aroma yang tidak sedap. Terciumlah bau bangkai dalam kamarnya, seperti bangkai tikus yang amat sangat menyengat. Karena sudah tidak tahan dengan aromanya, Kirana pun membuka selimutnya. Bau apa ini? Bau banget sumpah. Bau bangkai banget sih. Sambil ngedumel, dia pun serasa ingin muntah. Tapi setelah melihat sekeliling kamar, mulut Kirana pun seakan kaku. Dia hanya bisa mematung, tak bisa berkata apa-apa lagi. Kirana hanya duduk terdiam melihat pemandangan yang begitu amat mengerikan, yaitu ternyata trio pocong yang dia lihat barusan sudah berada dalam kamarnya. Kirana pun secara jelas melihat wajah indah pocong itu yang membuatnya mimpi buruk sampai saat ini. Wajah pocong itu sangat mengerikan. Matanya merah semua, seperti menandakan dia sedang marah. Muka pocong itu berdarah-darah, dan ada yang bermuka gosong. Mulutnya menganga, bahkan salah satu pocong itu sudah ada yang wajahnya hancur dan dihinggapi oleh belatung, membuat siapa saja yang melihatnya serasa ingin muntah seketika dan lari tunggang langgang. Sekali lagi, Kirana hanya bisa mematung melihat trio pocong itu. Selang beberapa saat, badan Kirana sedikit demi sedikit mampu untuk digerakkan. Kirana pun berdiri. Dengan suara terbata-bata, dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada trio pocong itu. Entah dia mendapat keberanian dari mana. Yang jelas, dia ingin trio pocong itu meninggalkan kamarnya. Dengan songongnya, Kirana pun mencoba berinteraksi dengan trio pocong itu dan pura-pura menunjukkan keberaniannya. Tapi tanpa Kirana duga, ternyata trio pocong itu malah menantang keberaniannya dan memahami apa yang Kirana katakan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kata-kata yang pas untuk Kirana pada malam itu. Aku menerima tantanganmu, pocong. Tiba-tiba bibir Kirana mengatakan itu, seakan-akan menantang balik pocong tersebut. Padahal Kirana bukan orang yang peka akan hal seperti itu. Ingin rasanya Kirana berlari meninggalkan kamarnya, tapi karena tidak bisa melangkah, seakan-akan pocong itu menghalangi langkah kakinya. Karena trio pocong itu tepat berdiri menghalangi pintu. Ingin keluar lewat jendela pun tidak bisa, karena jendelanya sudah ada teralisnya. Mampus gua, mimpi apa semalam? Nyampe gua ketiban rezeki seperti ini, gumamnya dalam hati. Salah satu trio pocong itu tiba-tiba maju tepat berdiri di hadapan Kirana. Pocong pertama tiba-tiba matanya melotot ke arahnya, mata yang berwarna merah menyala. Tiba-tiba mata itu membesar dengan sendirinya. Sekali lagi, entah keberanian dari mana yang dia dapatkan, Kirana pun hanya terdiam dan menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Tapi dengan sendirinya pocong itu menyerah dan pergi meninggalkan Kirana. Sekarang tersisalah 2 pocong itu. Kirana pikir pocong itu akan pergi semua. Ternyata tidak.
Malah, dua pocong itu ingin menguji mental Kirana lagi. Kirana yang masih berdiri dengan sekuat tenaga berjalan untuk melawan rasa takut itu. Pocong kedua melompat persis di depan Kirana, membuat Kirana mau tidak mau berhadapan secara langsung. Pocong kedua melakukan hal yang sama persis dengan pocong pertama, berhadapan dengan sangat lama. Tapi pocong itu dengan sendirinya menyerah dan menghilang, lalu pergi meninggalkan Kirana. Lalu tersisalah satu pocong yang ada di dalam kamar Kirana. Tiba-tiba pocong terakhir menggeram, menunjukkan kalau dia marah kepada Kirana yang sok berani ini. Pocong ketiga melompat dan berdiri tepat di depan Kirana. Pocong ketiga ini hawanya sangat berbeda dari kedua pocong yang dia hadapi sebelumnya. Dan pocong itu mencoba menakuti Kirana dengan cara yang berbeda. Hawa di ruangan itu amat terasa sangat panas. Kirana pun sempat mual, pusing dibuatnya. Aroma bau bangkai sangat menyengat di hidung Kirana. Kirana pun akhirnya tidak mampu menghadapi pocong yang ketiga. Karena takut sesuatu hal buruk terjadi kepadanya, Kirana pun lari tunggang langgang membuka pintu kamarnya dan terus berlari menuju rumah orang tuanya yang berada tepat di belakang rumah Kirana. Seakan-akan mempunyai kekuatan super, Kirana mendobrak pintu rumah orang tuanya dengan sekuat tenaga dan berlari menghampiri orang tuanya. Dari dalam rumah, orang tuanya pun ikut panik melihat wajah Kirana, anak kesayangannya yang sangat ketakutan. Kirana pun menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun lantas menenangkan Kirana yang sedang ketakutan. Malam itu, Kirana tidak berani tidur di kamar depan lagi. Akan tetapi keesokan harinya, Kirana mencoba tidur di kamar itu kembali, walaupun dengan perasaan takut. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada gangguan lagi. Mungkin hari itu adalah hari sial Kirana. Lalu, siapakah sosok ketiga pocong itu? Sampai saat ini masih menjadi misteri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abi dari Magelang, Jawa Tengah. Waktu itu, tahun 2019, hari Rabu tanggal 13 November, saya dan teman saya yang bernama Amin merencanakan pendakian ke Gunung Merbabu via Swanting. Kami berangkat dari rumah saya yang berada di Magelang. Sebelum itu, saya menunggu teman saya, Amin, karena Amin memang rumahnya berada di Temanggung. Jam 3 pagi, Amin telah sampai di rumah saya dan akhirnya kami berdua mempersiapkan apa saja yang akan dibawa. Setelah kami selesai siap-siap, sekitar jam 3:30 kami berangkat ke base camp Merbabu via Swanting dengan mengendarai motor. Perjalanan aman sampai di base camp. Setelah sampai base camp, kami istirahat sebentar sambil menunggu yang jaga base camp karena pada saat itu tidak ada pendaki lain yang mau naik ataupun turun sama sekali. Sambil menunggu, kami berdua pesan mie goreng di salah satu transit para pendaki yang berada di belakang tempat registrasi. Karena memang Amin katanya belum makan dari tadi siang. Sekalian kami ngecas senter dan istirahat sambil menunggu. Kebetulan setelah makan, yang jaga pun sudah ada. Lalu kami membayar untuk registrasi. Saat registrasi ini, saya pun bertanya kepada penjaga, "Yang nanjak hari ini berapa orang, Mas?" Penjaga itu menjawab, "Gak ada kalau sekarang. Terakhir itu ada pendaki seminggu yang lalu, Mas." "Maklumlah, baru aja ada kebakaran di Gunung Merbabu." Setelah registrasi, kami mengecek ulang perlengkapan. Dirasa sudah ada semua, kami pun lanjut menanjak dari base camp pada jam 5:11. Dari base camp sampai pos 1 Lembah Lempong, kami aman-aman aja, tidak ada hal yang aneh. Kami pun istirahat sejenak sambil menyalakan rokok. Dirasa sudah lama istirahat, kami berdua lanjut lagi perjalanan menuju pos 2. Tapi sebelum sampai ke pos 2, kita bakal melewati 3 lembah, yaitu Lembah Gosong, Lembah Cemoro, dan Lembah Ngarijan. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kami buat santai,
karena Amin sudah lama tidak mendaki, jadi kakinya masih agak kaku. Nah, sesampainya kami ke lembah pertama, yaitu lembah Gosong, saya merasa hawa sudah mulai gak enak. Mulai ada perasaan seperti diperhatikan, tapi di sana gak ada siapa-siapa. Gak tahu sih kalau yang dirasa Amin. Kami berdua pun tetap lanjut perjalanan. Sesampainya di pertengahan lembah, saya memutuskan untuk istirahat di belokan tanjakan, sedangkan posisi Amin di belakang saya. Saat itu, Amin memakai senter jarak jauh. Waktu istirahat, Amin iseng mainin senternya ke wajah saya. Lalu saya bilang, "Min, jangan iseng dah." Iya, maaf, kayak perempuan lu, cuman main doang aja marah." Saya pun diem aja karena capek. Amin masih saja mainin senterin pepohonan di atas saya istirahat. Dan saat itu juga, tiba-tiba Amin langsung mematikan senternya. Gak tahu ada apa. Tiba-tiba Amin terdiam kayak abis melihat sesuatu. Saya berpikir positif aja. Mungkin dia sudah sadar harus menghemat baterai. Istirahat kali ini cukup lama, dan tanpa ada pembicaraan di antara Amin dan saya. Kita cuman diem-dieman aja. Tapi saya mulai khawatir dengan Amin. Lalu saya bertanya, "Min, gas lanjut gak?" "Bentar, kaki kram. Buat selonjoran tuh kaki biar gak kram." "Iya ya." Lalu saya mengeluarkan kompor untuk membuat teh buat Amin. Setelah kaki Amin pulih, kami pun melanjutkan perjalanan menanjak. Dan sampai pos 2, perjalanan aman-aman saja. Tidak ada gangguan sama sekali. Cuman kayak masih ada yang memperhatikan saya dari jauh. Sekitar jam 8 lebih 15 menit di pos 2, Amin mengeluarkan matras untuk istirahat dan kompor untuk masak mie instan, kopi untuk makan malam. Selesai istirahat dan makan, kami pun lanjut lagi menuju ke tanjakan Lembah Manding. Sesampainya di Lembah Manding, kami pun naik tambang. Di situ terjadi hal aneh. Kami serasa diputer-puterin. Lebih dari 9 tambang telah kami lewati, tapi ketemunya tambang lagi. Amin yang mulai kesal sambil bilang, "Woi, salah kita apa sih sampai diputerin terus?" "Sabar Min, sabar, istighfar. Udah, istirahat sebentar, ntar lanjut lagi." Amin pun menjatuhkan kerilnya sambil menggerutu. 10 menit berlalu, saya pun mengajak Amin untuk lanjut. "Min, gas yuk, lanjut." "Kalau setelah tambang ini masih tambang, udah, gua turun aja, bodo amat dah." "Iya ya." Lalu lanjutlah kami berdua, dan alhamdulillah setelah tambang yang terakhir tidak ada tambang lagi. Dan kami lanjut sampai ke pos 3 rest area, tempat mendirikan tenda pada jam 10 lebih 45 menit. Sesampainya di rest area, kami bangun tenda. Ketika bangun tenda, saya menemukan pasak dari bambu gak tahu milik siapa. Saya pun mengumpulkan dan menjadikannya satu, ditaruh di samping keril. Lumayanlah buat pasak flysheet, pikir saya. Tenda sudah jadi, tinggal memasang flysheet. Tapi ketika mau mengambil pasak yang tadi saya kumpulkan, tiba-tiba pasak itu hilang entah kemana. Padahal sudah saya taruh di samping keril biar gak hilang. Taunya tiba-tiba hilang. Ya udah, positif thinking aja. Mungkin lupa atau gimana. Tenda udah jadi, kami masuk tenda menaruh keril dan mengeluarkan sleeping bag, kompor dan lain-lain. Amin pun langsung rebahan, sedangkan saya berada di luar untuk membuat kopi sama merebus umbi. Kopi sama umbi pun sudah jadi, dan Amin pun saya panggil untuk keluar untuk ngopi sambil makan umbi sembari melihat bintang. Karena cuaca malam itu sangat bagus, meskipun malam itu serasa merbabu milik sendiri, karena tidak ada pendaki lain selain kami berdua. Setelah sudah cukup ngopi sambil berbincang-bincang, pada jam 12:30 malam, saya dan Amin pun memutuskan untuk tidur, karena rencananya pada jam 4 pagi kami akan summit. Amin tertidur pulas dan saya tidur ayam. Dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun, gak tenang pokoknya. Pada saat saya kebangun, saya melihat ada bayangan pendaki lewat di depan tenda saya. Saya berpikir, alhamdulillah ada teman. Tapi anehnya, bayangan orang itu cuma satu orang, gak ada yang lain.
Saya berpikir positif aja. Mungkin dia solo hiking, mungkin Bang Ube. Tapi kalau solo hiking, berani amat jam segini sendirian. Tapi bodo amat dah. Saya pun lanjut tidur. Jam 4:30 pagi, saya bangun dan saya lihat Amin sudah prepare mau summit. Amin lalu bertanya kepada saya, "Summit gak lo? Molor aja kayak kambing." Iya sebentar." Cuci muka pakai air, prepare membawa apa aja yang dibutuhin untuk summit. Selesai prepare, lanjut summit sampai puncak pada jam 8:58. Kami pun bersuah foto, buat video, dan lain-lain. Setelah sudah capek, kami lalu membuat kopi sama mie rebus. Nah, saat membuat mie rebus, saya teringat pendaki yang lewat tadi malam. Saya mencoba mencari di puncak, tapi nggak ada sama sekali. Benar-benar hanya ada kami berdua. Terus, yang tadi malam siapa? Pikir saya. Udahlah. Setelah itu kami pun makan, ngopi, sebat rokok sambil menikmati negeri di atas awan yang sangat indah. Lanjut jam 10 pagi, kami pun turun karena awan hitam mulai kelihatan. Tandanya mau turun hujan. Jadi kami memutuskan untuk cepat turun. Sampai pos 2 yang kami khawatirkan terjadi. Hujan lebat mengguyur pos 2. Kami istirahat sambil ambil jas hujan, lalu lanjut jalan sampai pos 1. Di pos 1, hujan alhamdulillah sudah reda. Kami melepaskan jas hujan, istirahat untuk ngopi sebentar buat menghangatkan badan. Setelah selesai ngopi dan sebat, lanjut jalan sampai base camp. Alhamdulillah tidak ada hal yang mengganggu. Sampai bawah, saya bertanya, "Min, lihat apa tadi malam?" Amin lalu bercerita, "Gua lihat wanita kebaya putih. Dia berdiri di pohon di belakang lo pas istirahat." "Anjir, beneran belakang gua, Min?" Iya bener, gak bohong gua." Makanya perasaan saya seperti ada yang memperhatikan. Lalu saya lanjut bercerita, "Tadi malam juga ada yang lewat di depan tenda kita, Min. Tapi cuma 1 orang sih. Pas di puncak sama rest area yang di atas, gua cari gak ada orang sama sekali." Amin lalu menjawab, "Udah, gak apa-apa. Yang penting kita selamat sampai base camp lagi." Min, apa 1 orang itu Bang Ube ya, Min?" Allah, bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari, biasa dipanggil Indah. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang bagi saya sangat menyeramkan. Cerita ini berawal dari suatu malam ketika saya hendak pulang ke rumah sehabis dari rumah teman sekolah. Cerita ini saya alami pada saat saya kelas 2 SMP dan sekarang saya sudah kelas 3 SMK. Kalau tidak salah, saat itu jam 10 malam. Saya berjalan kaki hendak pulang ke rumah. Perjalanan menuju ke rumah itu, saya harus melewati sebuah rumah yang halamannya sangat luas, dengan pohon-pohon besar menghiasi halamannya, menciptakan suasana yang horor kala malam hari. Rumah itu berpenghuni, tetapi seperti tidak, karena saking gelapnya. Tetapi dengan cuek, saya berjalan sambil memandang lurus ke depan. Sampai pada saat saya berada pas di tengah-tengah rumah tersebut, tiba-tiba saya mendengar suara wanita seperti sedang menangis. Saya pun kaget dan berhenti. Saya mencoba mencari asal suara itu, karena pada saat kejadian saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Pada saat saya mencari suara tangisan itu, tiba-tiba suara tangisan itu menghilang dan berganti dengan suara tertawa cekikikan yang sangat keras. Saya pun kaget dan langsung berlari.
Singkat cerita, setelah saya sampai di depan rumah dengan keadaan ngos-ngosan, saya mengucapkan salam dan mama saya dari dalam bergegas membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, saya pun salim dan langsung menuju ke kamar mandi untuk cuci kaki dan langsung bergegas menuju kamar untuk tidur. Lalu, pada saat saya dalam keadaan tertidur, antara sadar dan tidak, tiba-tiba nafas saya terasa sesak dan saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Saya pun mencoba untuk berteriak, tetapi mulut saya seolah-olah bisu. Setelah beberapa menit mencoba bergerak, tiba-tiba saya melihat di atas saya ada sosok kuntilanak, bajunya lusuh, matanya melotot, dan mukanya itu berdarah, serta kulitnya mengelupas. Saya pun kaget dan langsung sebisa mungkin membaca surat Al-Ikhlas, karena hanya surat itulah yang ada di pikiran saya. Dengan penuh keyakinan dan tidak berhenti membaca, alhamdulillah sosok itu hilang. Lalu saya pun bisa bernafas serta badan saya bisa bergerak lagi. Saya pun sadar kalau tadi saya mengalami erep-erep. Saya pun tidak terlalu ambil pusing pada kejadian itu. Lalu pada keesokan malamnya, saya dan teman saya yang bernama Dina pergi ke warung untuk jajan. Jadi kalau mau ke warung itu, kami berdua harus melewati rumah kosong yang angker itu. Alhamdulillah, pada saat saya dan Dina lewat, tidak ada kejadian apa-apa. Namun, setelah sampai di warung dan jajan, saya pun keluar duluan dari warung dan berdiri di luar untuk menunggu Dina, karena dia hampir lupa untuk membeli titipan ibunya, yaitu telur sekilo. Pada saat saya menunggu di luar warung, tatapan saya tertuju lurus pada turunan yang ada di depan saya. Di sana, saya melihat ada kepala. Iya, kepala aja, gak ada badannya. Matanya lebih besar dari mata manusia biasa. Dia melotot ke arah saya. Saya pun tidak bisa apa-apa selain memandang ke arah kepala itu. Kami saling memandang. Bedanya, kepala itu melotot kepada saya, sedangkan saya dalam keadaan campur aduk. Tiba-tiba, Dina menepuk pundak saya, dan dalam keadaan panik, saya langsung bicara ke Dina. Din, itu Din, lihat, sambil menunjuk ke arah kepala itu. Dina pun menjawab, apa sih? Yang jelas kalau ngomong, pelan-pelan. Saya tarik nafas dalam-dalam dan berbicara lagi. Itu, lu lihat di tanjakan ada apaan? Dan Dina pun melihat ke arah sana dengan was-was. Tiba-tiba Dina histeris sambil berteriak. Sontak Dina pun menarik tanganku dan kami lari dari sana. Pada saat sedang lari, bapak-bapak yang sedang bermain catur di sekitar pun langsung menghampiri kami dan bertanya, "Kenapa, Neng?" Aku dan Dina bilang bahwa di tanjakan ada kepala buntung. Bapak-bapak itu pun langsung bergegas menuju tanjakan dan mencoba memeriksa bahwa apa yang kami lihat itu ada atau enggak. Ternyata sosok kepala itu sudah menghilang. Bapak-bapak itu pun menenangkan kami berdua agar tidak terlalu panik. Setelah itu, saya dan Dina memutuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Karena masih ada perasaan was-was setelah melihat kepala buntung, dan kemarin malam pun melihat kuntilanak dari rumah angker, saya pun memutuskan untuk tidak pulang lewat rumah angker tersebut. Saya memilih jalan lain walaupun terbilang jauh. Singkatnya, setelah sampai di rumah, seperti biasa, mengucapkan salam, salim, mencuci kaki, saya pun bergegas untuk tidur. Tiba-tiba, saya mengalami erep-erep seperti kemarin. Tetapi kali ini, bukan Mbak Kunti yang saya lihat. Saya melihat di atas kepala saya ada sosok kepala yang tadi saya dan Dina lihat di tanjakan. Benar-benar kepala doang, dan dia itu sangat dekat dengan wajah saya. Bahkan saking dekatnya, saya bisa melihat bahwa kulit-kulit di wajah itu penuh darah dan mengelupas semua. Matanya besar dan melotot ke arah mata saya. Juga kulit-kulitnya itu mengelupas dan warnanya hitam seperti terbakar.
Saya pun langsung membaca Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan dan tidak berhenti. Tiba-tiba kepala itu melayang ke arah lemari baju. Saya lalu mengatur nafas dan beristighfar. Sambil ketakutan, saya mencoba untuk tidur lagi. Karena pada saat saya melihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Akhirnya saya pun bisa tertidur pulas lagi. Keesokan harinya, saya ingin bercerita ke mama saya, tapi masih saya tahan karena takut untuk mengungkitnya. Setelah 1 minggu, baru saya berani untuk menceritakan kejadian tersebut kepada mama saya. Dan saya pun dibuat kaget ketika mama saya bilang bahwa pada malam yang sama ketika saya didatangi oleh kepala buntung itu, mama saya juga bermimpi kalau dia melihat kepala buntung itu sedang melayang-layang di dalam kamar saya. Kami pun sepakat untuk memanggil seorang ustadz untuk mencari tahu dari mana asal kepala itu. Dan ternyata dia berasal dari rumah angker itu. Dia mengikutiku dan Dina pada saat kami hendak pergi ke warung. Dan yang kami berdua lihat di tanjakan itu adalah dia. Dia mengikuti saya sampai ke rumah, lalu datang di tidurku, serta yang dilihat di mimpi oleh mamaku. Setelah kejadian itu, saya semakin tidak terkontrol untuk erep-erep. Bahkan sampai 2 minggu berturut-turut, saya selalu erep-erep. Tidak hanya malam, bahkan jika saya tidur pada siang pun akan selalu erep-erep juga. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Kapan-kapan akan saya ceritakan lagi ketika 2 minggu berturut-turut erep-erep, serta ketika saya melihat Om Gendruwo pada kelas 3 SD di rumah nenekku dulu. Pokoknya masih banyak cerita-cerita hororku. Terima kasih kepada Mas Tama yang dengan sabar mengoreksi ceritaku ini. Terima kasih juga kepada penonton setia Ada Apa Gerangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya ke email kami. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak RHI FM kali ini. Semoga dapat menghibur kalian malam ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.